Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin al-mab'usi rahmatal alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah maghrib dan majelis pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini, malam hari di mana pengajian kita ini berlangsung, pada tempatnya lah kalau kita sama-sama kembali lagi dan tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya atas limpahan rahmat, inayah, hidayah dan taufiknya jualah sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci lagi mulia dan penuh berkah ini sebagai perwujudan dari iman kita dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran melaksanakan kewajiban berupa salat maghrib secara berjamaah yang sekarang ini kita lanjutkan dengan ibadah dalam bentuk lain sambil menanti masuknya salat isya. Hadirin hadirat, sebelum memasuki materi saya, terlebih dahulu saya ingin lengkapi sedikit penyampaian daripada protokol kita, bahwa saya selaku pimpinan suatu pesantren di daerah kita, tepatnya di Baru, Kabupaten sejak tahun 1985. Jadi tahun ini cukuplah 40 tahun saya memimpin pesantren ini yang terdiri dari semua jenjang tingkatan, mulai dari Raudatul Atfal atau taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Perguruan tingginya ada dua. Yang pertama Institut Agama Islam DDI, Darud Dakwah wal Irsyad, IAIDDI, dan yang kedua Ma'had Ali, Al-Ma'hadul Ali li Dirasatil Islamiyah Bidari Daul Irsyad Ma'had Ali DDI. Kalau IAID-nya telah mewisuda 34 kali. Sementara untuk yang namanya Ma'had Ali ini masih baru. Nanti kita akan mewisuda yang ketiga kalinya. Di samping itu, di Kabupaten Baru saya selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Baru, yang saya kira ini Ketua MUI yang terlama di Indonesia, karena saya menjadi Ketua MUI sejak tahun 86 sampai sekarang belum diganti. Sebenarnya ya sudah pada tempatnya lah untuk diganti, tapi tidak ada yang mau mengganti. Kenapa? Karena semua ulama yang ada di Baru itu murid saya.
mereka menganggap dirinya kualat. Selama guru katanya masih bisa, ya maka biarkanlah mereka sisa membantu gitu. Dan pernah menjabat sebagai ketua Basnas, ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru selama 2 periode. Dan andai kata bisa ketua Basnas itu 3 periode, maka saya dipertahankan oleh Bupati untuk 3 periode. Kenapa? Karena dalam kepemimpinan saya sebagai ketua berhasil mengangkat nama daerah Baru sebagai daerah yang tertinggi pemasukan zakatnya. Umpamanya saya katakan masa kalah Makassar, padahal penduduknya hanya 100, sekarang hanya 194.000 penduduknya. Kalau waktu datanya dulu UAS, ya penduduknya hanya 185.000. Dan waktu itu pemasukan zakatnya hanya ya 18 miliar. Nah, waktu saya jadi ketua sempat menjadi 23 miliar pemasukan zakatnya, sehingga Bupati maunya mempertahankan, tapi aturan tidak menghendaki, harus diganti. Lalu karena Bupati juga tetap mau memasang nama saya, maka dinaikkan saya di atas menjadi pembina zakat Kabupaten Baru. Lalu untuk tingkat provinsi, saya selaku ketua Majelis Pembina, ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sehari-harinya di Mangkoso memberikan kuliah di sekolah tinggi, di institut ini dan di Ma'had Ali. Di samping itu pengajian-pengajian untuk mereka, dan juga pengajian-pengajian untuk masyarakat, baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa, sampai masjid-masjid yang kecil. Lalu setiap malam Jumat, malam Sabtu saya bermalam di Makassar, karena setiap subuh Jumat saya punya jadwal pengisian di Al-Markas. Dan setiap malam Sabtu jadwal pengajian saya di Masjid Raya. Ini setiap subuh Jumat dan setiap malam Sabtu. Oleh karena itu, maka rata-rata salat Jumat saya di Makassar, karena sudah diapit. Ada subuhnya, ada maghribnya. Akibatnya tidak ada jadwal khutbah Jumat saya di Mangkoso. Untuk di Kabupaten Baru hanya sekali setahun. Yang lainnya itu 99% di Makassar, berputar di masjid di sini di Makassar, sesuai dengan yang saya atur dengan IMIM. Nah, di samping pengajian di Masjid Raya dan di Al-Markas, juga ada masjid-masjid lain di Makassar ini, yang menyebabkan saya itu paling cepat kembali ke Mangkoso malam Ahad. Nah, waktu naik dari Mangkoso ke Makassar itu sore hari Kamis, sehingga ada ditempati lagi singgah di jalan. Malam Jumatnya itu ada pengajian di jalan, apakah di Pangkep, apakah di Maros. Begitu juga waktu pulang Sabtu malam, ya ada lagi ditempati singgah. Kadang-kadang sampai malam Senin, dan malam ini sampai malam Senin, karena ada hal lagi yang menyebabkan saya harus tinggal di Makassar sampai hari Senin baru tinggalkan. Biasanya ada mau dinikahkan hari Ahad, terpaksa tinggal sampai hari Ahad, terpaksa pengajian tadi yang semestinya malam Ahad ditunda menjadi malam Senin.
Itulah kegiatan saya di Makassar ini dan di daerah kita. Selain ini, terkadang juga keluar daerah, dan selain itu juga ke Tanah Suci. Tahun ini saya ada rencana juga ke Tanah Suci, tapi karena visanya visa Froda, dan kita tahu ceritanya ini Froda, pemerintah Saudi membatalkan, maka saya tidak jadi berangkat. Sekarang ini hadirin hadirat, kita menghadapi bulan Muharram. Sesudah Zulhijjah, maka kita akan masuki bulan Muharram. Dengan masuknya bulan Muharram berarti kita memasuki tahun baru kita, tahun baru Islam. Tahun baru 1447 Hijriah. Artinya apa? Sudah 1447 tahun yang lalu hijrahnya Nabi kita dari Mekah ke Madinah, dan ini yang dijadikan standar kalender kita. Kenapa tidak mengikuti caranya saudara kita dari Nasrani yang mendasarkan kalendernya dari tahun lahirnya Isa, sehingga sekarang ini kita berada pada tahun 2025 Miladiah atau Masehi, berarti sudah 2025 tahun yang lalu Miladiah lahirnya Nabi Isa. Masehi itu gelar daripada Nabi Isa. Umat Islam tidak mengikuti itu karena ada pertimbangan. Pertimbangan pertama, bahwa kesuksesan yang dicapai Islam berkembang di dunia sampai sekarang ini adalah diawali dengan hijrah Rasulullah. Jadi dianggap hijrah Rasulullah sebagai kunci kesuksesan Islam berkembang sampai sekarang ini. Kemudian yang kedua, ya umat Islam tidak mau mengikuti gaya daripada saudara kita dari Nasrani karena menghindari pengkultusan Nabi kita sebagaimana mereka yang dari Nabi menjadi Tuhan. Jangan sampai nanti ada juga umat yang mengkultuskan Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka. Hadirin hadirat, nah sekarang ini kita menghadapi bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan sakral, bulan yang sangat mulia. Nabi memberi gelar bulan Muharram itu dengan nama Syahrullah, bulan Allah. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurumun zalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatil musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna iddatas syuhuri indallah, bahwasanya jumlah bulan di sisi Allah di dalam setahun. Jumlah bulan di sisi Allah dalam setahun isna asyara syahran, adalah sebanyak 12 bulan. Jadi membagi waktu dalam setahunnya 12 bulan itu adalah dari Allah. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Dia ciptakan langit dan bumi. Bayangkan, siapa bisa menghitung sudah berapa banyak, sudah berapa tahun yang lalu itu? Karena di sini Allah menegaskan, Allah membagi waktu dalam setahunnya itu 12 bulan pada saat Dia ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurumun, dari 12 bulan ini ada 4 bulan-bulan haram.
Yang dimaksud itu bulan-bulan sakral, bulan-bulan yang sangat perlu untuk kita hormati. Mana 4 bulan itu Nabi menetapkannya, Nabi menentukannya, yaitu pertama Zulkaidah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat Rajab. Zulkaidah artinya bulan di mana orang tinggal saja, duduk di rumah, tidak keluar pergi berperang. Zulkaidah. Zulhijjah bulan di mana orang melaksanakan haji. Muharram adalah sangat dihormati, sangat disakralkan. Rajab bulan di mana orang menahan diri untuk tidak pergi berperang. Zalika dinul qayyim. Ini adalah ketetapan dalam agama yang luhur ini, kata Allah dalam Al-Quran. Lalu ternyata dalam bulan-bulan 4 ini ada hal-hal yang sangat dipantangkan. Ada hal yang sangat dipantangkan. Dan disebutkan dalam Al-Quran apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian berbuat zalim terhadap diri kalian. Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim terhadap diri kalian. Dan perlu diketahui bahwa melakukan dosa itu adalah perbuatan zalim terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena Allah dalam ayat Al-Quran mengatakan man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidallamil abid. Wa ma rabbuka bidallamil ibad. Man amila salihan, barang siapa melakukan perbuatan baik, amal salih, fali nafsi, maka itulah untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha, dan siapa melakukan perbuatan jahat, fa'alaiha, maka buat dirinya pula. Jadi kapan kita melakukan perbuatan yang tidak benar, maka itu adalah hakikatnya adalah perbuatan zalim terhadap diri sendiri. Wa ma rabbuka bidzalamil abid lil ibad, dan Tuhanmu sama sekali tidaklah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Hadirin jamaah maghrib dan majelis pengajian rahimakumullah. Inilah yang ditetapkan dalam Al-Quran. Lalu seterusnya, waqatil musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa. Perangilah orang-orang musyrik itu secara total, sebagaimana mereka itu memerangimu secara total. Kalau kita mendengar ayat ini seolah-olah pokoknya siapa saja musyrik diperangi, siapa saja musyrik diperangi. Ternyata tidak begitu rinciannya. Tidak begitu rencana. Setelah dikumpulkan ayat-ayat berkaitan dengan masalah perang dengan orang musyrik, maka ulama membagi. Musyrik itu ada musyrik yang tidak punya hubungan sama sekali dengan kita. Ada juga musyrik yang punya hubungan dengan kita tapi hubungan damai. Ada juga musyrik yang memerlukan perlindungan. Itu namanya kafir zimmi. Yang ada hubungan damai namanya kafir muahad ada. Dan ini yang hubungan damai itu ditandai dengan adanya hubungan diplomatik, dengan adanya perwakilan di negara masing-masing, perwakilan, dan namanya kedutaan, setidak-tidaknya konsulat. Dan memang ada yang harbi, nah itulah yang diperangi. Hadirin, lalu yang menjadi permasalahan kita malam hari ini berkaitan dengan bulan Muharramnya. Ada semacam warisan dari orang tua kita, kepercayaan-kepercayaan yang berkaitan dengan Muharram ini. Ada 2 warisan dari orang tua kita, yang salah satunya itu Rasulullah melarang kita teruskan, yaitu apa? Berpemali. Kita biasa mendengar dari orang tua, pemali itu pemali ini, pemali ini, pemali ini.
Pemali yang dimaksud ini ialah sesuatu yang tidak punya dasar secara logika dan tidak punya dasar itu dari agama. Kalau dari agama ya pemanya pemali makan babi, cocok itu. Tapi yang tidak masuk akal, kadang-kadang itu ada. Inilah macam ini oleh Nabi diingkari dengan mengatakan laisa minna man tatayyara au tatayyara lahu. Bukanlah golongan kami orang-orang yang berpemali atau dibuatkan pemali lalu dia percaya. Au takahan lahu, bukan juga golongan kami orang-orang yang meramal-ramal. Sekarang namanya paranormal. Dalam bahasa Bugisnya itu dulu, dan saya yakin anak-anak milenial sekarang tidak tahu itu apa bahasa Bugisnya itu. Bahasa Bugisnya itu dulu namanya Sanroboto. Sanroboto itu yang apa namanya meramal-ramal itu. Nabi melarang. Bukan golongan kami itu. Autakan lahu, bukan juga golongan kami orang yang dibuatkan ramalan. Pergi ke sana bertanya-tanya mengenai nasibnya dan sebagainya. Nah, itu dilarang Nabi. Kenapa? Karena kita ini umat Islam, setelah mengaku dengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Tuhan memantapkan akidah kita bahwa segala sesuatu yang menimpa kita itu adalah takdir dari Allah, dan tidak mungkin ada sesuatu menimpa kita kalau memang bukan takdir Allah. Ini keyakinan kita. Firman Allah di dalam surat At-Taubah sendiri ada mengatakan, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang Allah telah tetapkan buat kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana. Dia itulah penguasa kita dan pemimpin kita. Wa 'alallahi falyatawakkal mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin itu berserah diri sepenuhnya, tawakal. Ini yang menjadi akidah kita. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang dapat menimpa kita kecuali apa yang memang Allah telah tetapkan kepada kita. Di dalam surah Yunus dikatakan, wa iyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu. Apabila Allah hendak menimpakan kepadamu sesuatu keburukan, fala kashifa lahu, tidak ada yang dapat menolaknya. Wa ayyurika bihairin, dan apabila ia menghendaki kepadamu kebaikan, fala radda li fadlihi, tidak ada yang dapat menolak ketentuannya, karunia-Nya. Ini yang harus menjadi akidah kita. Lalu berkaitan dengan takdir-takdir Allah yang plus minus. Ada takdir yang menyenangkan, ada takdir yang menyusahkan. Maka untuk memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dan tidak mendapatkan keburukan-keburukan, itu kita diminta berdoa. Berdoa. Nah, dalam Islam kita ini pertama berniat yang baik, kemudian yang kedua diikuti dengan langkah yang baik, usaha yang baik. Kemudian yang ketiga di backup dengan doa. Sesudah itu barulah tawakal. Ini dalam agama kita. Nah, dalam masyarakat kita ini yang kita warisi, ada yang menganggap hari 1 Muharram nakase. Nah, ini masalahnya itu tadi, kepercayaan yang kita warisi. Hari celaka. Dan karena itu pemali melakukan sesuatu kegiatan, apalagi kegiatan keluarga, mungkin
belum ada pengalaman ada yang menikahkan anaknya 1 Muharram. Dan ironisnya bukan saja 1 Muharram, tetapi semua hari yang sama dengan 1 Muharram dalam setahun itu semuanya dianggap nakas, sehingga dipemalikan. Sejak awal kedatangan saya dulu dari Kairo, masih santer ini. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan di pesantren tahun kedua kedatangan saya, yaitu tahun 86, kita akan memperluas kampus dengan mengadakan kampus baru, kampus 2 yang jaraknya 2,5 kilo sebelah timur Mangkoso. Ini kebetulan bukit, namanya Tondronge. Lalu kita mau meletakkan batu pertama setelah mendapatkan lokasi di situ. Lokasi ini dihibahkan oleh Bupati waktu itu, Andi Mansur Sultan dari Bulukumba, seluas 17,7 hektar. Kita minta dikasih itu, punya cerita lah tapi tidak usah saya sampaikan di sini waktu kita. Kesimpulannya akan meletakkan batu pertama kampus itu hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram. Dikasih berbarislah santri-santri dari Mangkoso menuju arah sana itu yang 2,5 kilo lebih sampai di sana. Dan berjalan kampus ini memanjang, bukit ini memanjang dari utara ke selatan. Kita muncul di utara, berjalan terus ke selatan, di ujung selatan peletakan batu pertama. Semua masyarakat waktu itu yang masih percaya dengan nakas giling-giling kepala. Bahayanya pesantren ini. Apa yang mau dilihat? Tapi kita mau membuktikan kepada mereka bahwa justru Muharram ini adalah hari yang baik, hari berkah buat kita selama kebaikan yang kita lakukan. Karena yang dipantangkan Al-Quran ialah perbuatan zalim. Itu keyakinan kita. Sampai ada yang mengancam, hati-hati, setiap tahun itu nanti ada korbannya. Nah Pak B tahu keseninya. Setiap tahun ada korbannya. Ternyata yang kejadian setiap tahun berkurban. Apabila Idul Adha, tahun ini saya tanya kepala kampusnya, ada berapa kurbanmu tahun ini? Katanya 17 ekor. Si Pandrasamu tuh mana sapi? Dan alhamdulillah betul terjadi itu berkah-berkah pembangunan jalan terus. Sekarang di situ, di kampus itu dihuni lebih 1.400 santri di kampus 2 itu. Dan tidak cukup itu saja, kita tambah lagi dengan kampus 3. Kalau ini di sebelah timur Laut Mangkoso, maka kampus 3 di sebelah barat Mangkoso dan rapat dengan kota. Tapi juga bukit. Namanya Bulu Lampang. Dan kalau yang kampus 2 khusus untuk putra, maka kampus 3 khusus untuk putri. Sampai dulu Harmoko aja. Harmoko tanya waktu datang, mengatakan dari mana pimpinan pesantren dapat inspirasi untuk membentuk kampus dari bukit ke bukit. Yaitu tiada lain daripada takdir Allah. Karena waktu saya mula-mula tiba, saya diperlihatkan Tuhan tanda-tanda bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju tidak muat Mangkoso, karena tidak bisa lagi dikembangkan di dalam kota, semuanya sudah dikelilingi rumah penduduk. Saya datang menghadap Bupati, menyampaikan hal ini. Beliau mengatakan, begini, carilah lokasi di sekitar Mangkoso yang dekat-dekat. Kalau masih bisa dapat tanah negara, insya Allah kami akan bantu. Itu kata beliau. Itulah sebabnya sehingga mendapat itu.
Kembali tanya-tanya masyarakat, masih ada dekat-dekat Mangkuso ini yang tanah negara? Ditunjuklah itu. Yang dua ini ditunjuk, yang menjadi kampus 2 dan menjadi kampus 3 itu akibat daripada penunjukan masyarakat sendiri. Itulah yang diminta. Kalau kampus 2 ini adalah pemberian Andi Mansur Sultan, maka yang ketiganya ini pemberian Andi Pamadun Rukah Mapanyompa yang masih hidup sekarang. Beliau itu kampus 3, kampus putri. Hadirin hadirat. Nah, dalam kaitan dengan ini saya akan sampaikan suatu undangan kepada kita semua bahwa nanti tanggal hari Sabtu yang akan datang, tanggal 28, akan diadakan suatu acara di pesantren, tempatnya di kampus 3, kampus putri. Ini kampus putri 24 hektar, kalau kampus putra 17,7 dikasih pemerintah. Ini 24. Kami akan mengadakan suatu kegiatan namanya Haflah Idadiyah, yang saya yakin belum ada sepengetahuan saya suatu perguruan, suatu pesantren yang mengadakan acara seperti itu. Bagaimana? Turunlah ke Mangkuso nanti. Siapa yang tidak punya kegiatan, hari Sabtu tanggal 28 acara dimulai insya Allah jam 9. Jam 9. Kadang-kadang tepat waktu, kadang-kadang molor-molor setengah jam, biasa begitu. Acara itu di kampus 3. Begitu lepas kota Mangkuso sudah kelihatan. Kita akan mengadakan acara 3 hari berturut-turut. Ini semua bukti berkah yang kita dapatkan tadi itu, yang dimulai dengan peletakan batu pertama. Hari keduanya hari Ahad, penamatan dan wisuda santri. Penamatan santri dan wisuda Ma'had Ali. Ini Ma'had Ali pendidikan kader ulama yang resmi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di seluruh Indonesia. Yang namanya Ma'had Ali itu berjumlah 91 pendidikan kader ulama yang resmi oleh Kementerian Agama, 91, dan di Sulawesi Selatan ini hanya 2. Jadi kalau ada Ma'had Ali selain daripada yang 2 ini, itu adalah sama dengan travel haji yang tidak punya izin dari Kementerian Agama, yang liar itu. Mana yang 2 ini ialah yang di Mangkuso dengan Sengkang. Hanya 2 inilah Ma'had Ali di Sulawesi Selatan yang resmi oleh Kementerian Agama. Dan ijazahnya ada, dapat ijazah dari Kementerian Agama. Nanti ini kita akan adakan penamatan hari Ahad tanggal 29, dan insya Allah akan dihadiri oleh Menteri Agama, dan Pak JK kalau tidak ada halangan beliau akan hadir. Karena ada juga suatu gedung yang merupakan sumbangan daripada Pak JK yang juga akan diresmikan hari itu, kalau sekiranya beliau itu tidak berhalangan. Itu hari Ahad. Kemudian hari Senin, jadi 3 hari berturut-turut acara kita di tempat yang sama. Hari Senin ialah haflah tahfidz Quran, santri-santri yang menghafal Al-Quran, yang sampai yang menghafal 5 juz, yang menghafal 10 juz, yang menghafal 20 juz, dan yang menghafal 30 juz. Di situ kita akan adakan haflah acara. Itu nanti tanggal 30 hari Senin. Jadi andai kata kita ada yang berkenan mau tinggal mengikuti acara itu, ada wisma, tempat bermalam. Yang penting disampaikan lebih dahulu supaya disiapkan itu tempatnya, kamarnya. Alhamdulillah. Pesantren sudah punya wisma di kampus 2, kampus 1, kampus 3 sudah ada wismanya semua. Alhamdulillah. Walaupun tentunya ya masih terbatas. Ya, kalau sampai umpamanya 30 orang masih bisa ditempati itu wismanya. Hadirin hadirat. Nah, kita sudah tahu. Ya, contoh-contoh, saya mau kasih contoh-contoh yang dijadikan pemaling orang tua kita, yang masih ada yang warisi. Tapi alhamdulillah, seperti di daerah kita di Baru itu sudah berhenti, karena berkah daripada pengajian disampaikan kepada masyarakat yang sampai sudah berhenti. Yaitu
apabila kita mengadakan pernikahan di mana ada acara namanya Mapasi Karawah atau Mapasi Luka, yaitu di mana pengantin laki-laki diantar masuk ke kamar pengantin perempuan untuk melakukan penyentuhan pertama kepada istrinya. Nah, ini yang mewarisi tadi itu pemali, mengatakan pemali ini yang dipegang, pemali ubun-ubunnya makere sarek lagi karawah, itu menurut itu yang diwarisi. Sementara Nabi kita itu pula yang disuruh pegang materi jamaah-jamaah. Jadi kalau betulan saya yang mengantar, saya kasih pengantar dulu. Saya ini diberikan kepercayaan untuk melakukan hal ini, maka saya sampaikan, saya ini akan menyampaikan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kita sebagai orang beriman, orang Islam, inilah yang perlu kita ikuti, petunjuk beliau. Jangan siapa-siapa. Ya, pemali. Justru pemali tidak mengikuti petunjuknya. Yaitu apa? Ini yang dipegang. Pernah dulu awal-awalnya itu masih ada yang sangat ketat itu berpegang. Saya antar masuk. Memang itu induk betina sudah dikasih begini tangannya di atas kepala pengantin perempuan. Untuk menghalangi itu, karena sudah curiga jangan sampai ini yang mau dipegang, padahal ini pemali. Saya antar, saya pegang tangan pengantin itu, putar-putar di atasnya, dia juga kasih begini terus. Jadi ibarat pesawat mau landing sementara cuaca buruk. Ya Allah, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Runtuh itu anunya, tempatnya itu. Itu divannya itu, bangko-bangko nama runtung ya. Karena banyaknya pula orang di situ. Biasanya penuh kamar itu. Apakah ibu-ibu, termasuk juga banyak juga gadis-gadis yang tinggal di situ, yang keluarganya, temannya, apanya itu penuh memenuhi kamar pengantin itu. Begitu kalau kita masuk begitu. Ya Allah. Ya. Sehingga setiap saya masuk dulu itu dikasih dulu pengantar begitu. Ya, saya ini mendapat kepercayaan, mendapat amanah, maka saya akan lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi. Dan itu pasti kebaikan itu. Ada yang pernah saya lakukan sebelum Pramaya ini, rumah sakit Pramaya menjadi rumah sakit, dulu itu hotel. Hotel dulu itu. Hanya lupa saya namanya, hotel apa sih namanya itu. Ya, di situ ada yang dinikahkan. Nah, saya diminta begitu. Waktu saya kasih begitu, menangis ibunya. Bunuh nih, kamu bunuh anak saya itu, coba. Kamu bunuh anak saya itu. Saya katakan, ibu curiga sama saya. Apa sih kepentingan saya untuk membunuh anak ibu? Apa? Ini adalah petunjuk dari Rasulullah. Ini justru ini kuncinya, kunci pertama daripada keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi memang tidak dipegang begitu saja, memang ada juga doanya, tentunya dari baginda. Nah, kenyataannya ibu yang melahirkan saya pernah berkata kepada saya itu dulu waktu nikah, ubun-ubun saya dipegang oleh ayahmu. Riolo tu nasut tuku boting, sarekku tu nakarawa petamu. Kita bisa bayangkan itu, bagaimana lagi dulu itu. Pemahaman masyarakat yang masih kental dengan itu, tradisi yang diwarisi dari orang tua. Tapi apa yang terjadi? Ternyata lebih dulu mati yang memegang daripada yang dia pegang. Oleh mati makarawai naik karawai. Jadi itulah tadi kita kembali itu. Tidak ada yang menimpa kita kecuali memang Allah, apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Kita hanya perlu berdoa supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Pengalaman saya sendiri, banyak juga
orang dulu itu mungkin masih ada sisa-sisanya sekarang, kalau ada sisa-sisa, takut foto bertiga dan tinggal di tengah. Mau poncok sungai, cepat mati itu yang di tengah. Saya tiba dari Kairo tahun 85, foto pertama berfoto di rumah 3 orang, saya di tengah, mati ini, saya di tengah. Di sebelah kiri saya guru Tamangkoso yang melahirkan saya, di sebelah kanan saya dosen bahasa Inggris kita di perguruan tinggi yang dari Parepare, di sebelah kanan saya, foto bertiga, saya di tengah. Apa yang terjadi? Pertama mati sebelah kiri, kemudian berikut mati sebelah kanan. Ternyata yang di tengah masih ada sekarang memberikan tausiah Nurul Ilmi. Ya, jadi itu kuatkan keyakinan. Ya, ini yang pertama. Hal yang kedua yang diwarisi, ini sudah bunyi lonceng ini. Sisa saya mau selesaikan sedikit, yaitu ada kita warisi namanya Masunusenuang. Yang ini dibenarkan agama. Apa itu Masunusenuang? Doa tapi bukan dalam bentuk kata-kata. Doa tapi bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk kiat-kiat atau simbol-simbol. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW yuhibbut tafa'ul, adalah baginda senang untuk bersempana. Sempana bahasa Indonesianya itu Masunusenuang. Jadi sebenarnya itu kita mempunyai 2 jenis doa. Kita ini mempunyai 2 jenis doa. Yang pertama doa dalam bentuk kata-kata, yang kedua dalam bentuk simbol-simbol atau kiat-kiat. Dan ini yang dilakukan masyarakat kita dalam rangka Muharram ini, yaitu pada hari 10 Muharram, namanya Asyura. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Buat bubur Asyura, namanya pecah sura. Yang kedua, belanja-belanja barang pecah belah. Macam Semeru, macam Alaska, pokoknya padat itu kalau 10 Muharram. Dan itu Cina tahu semua itu. Saya awal-awalnya dulu pergi ke Semeru dekat Pasar Butung itu, di situ, ramainya. Hanya saya memang melihat apa yang kejadian 10 Muharram, pergi ke situ, ramainya, ramai. Kata penjual penjaga tokonya, ini malah sama dengan kalau mau menghadapi Lebaran, ramainya katanya ibu-ibu datang belanja. Kok kenapa ya? Barang pecah belah. Ya, dalam bahasa Bukinya sendru, sandru, sode, saji, sero, ya macam itu semua dibeli. Padahal mungkin banyak itu di rumahnya itu lagi dibeli. Kenapa? Katanya masero dale. Nah, dalam petunjuk Nabi ada dikatakan, man ausa'a ala iyalihi yauma asyura ausa'allahu alaihi sayyida sanati. Pertama, 10 Muharram itu oleh Nabi kita disunatkan untuk berpuasa. Malah kalau bisa 9, 10, 11. Kalau tidak bisa 3, 9, 10. Kalau tidak bisa 2, 10-nya. Asyura, itu bahasa Arabnya Asyura, tanggal 10. Ya, 10. Dari kata asyara 10. Asyura hari ke-10. Ya, 10 Muharram. Tapi bagi orang Syiah 10 Muharram itu hari duka. Itu makanya ada pukul-pukul begini, kita biasa lihat di televisi itu. Kenapa? Karena itu hari terbunuhnya Husain. Hari duka, hari terbunuhnya Husain. Ya, tapi Nabi mengatakan berduka itu hanya sebatas 3 hari, boleh ya lebih daripada itu ya. Kita ini punya senjata kesabaran. Tidak melakukan hal-hal macam itu, malah dilarang mengamuk-ngamuk. Nabi melarang kita mengamuk-ngamuk. Ya, senang dengan begitu. Lalu ini dipraktikkan oleh masyarakat kita. Jadi sebenarnya kita kepala keluarga. Jadi kalau begitu bapak-bapak ini
Bapak-bapak, kita kepala keluarga yang dianjurkan Nabi untuk sedikit belanja-belanja untuk keluarga. Dan itu menjadi semacam doa. Ini kiat, doa dalam bentuk kiat, perbuatan. Kita sedikit melonggarkan belanja, tentunya sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing. Belanja untuk keluarga. Kata Nabi, man ausa ala iyalihi, barang siapa melonggarkan belanja untuk keluarga dan tanggungannya. Yauma Asyura, pada hari Asyura, ausallahu alaihi sanati, Allah akan melonggarkan rezekinya pada tahun itu. Maka di situ dasarnya. Lalu ibu-ibu menjamarkan dengan macam itu tadi. Jadi saya biasa katakan kepada ibu-ibu, kalau ibu-ibunya kelihatan, saya tanya, ibu-ibu, apa ibu keberatan kalau Asyura bapak belikan kalung emas? Atau setuju? Setuju. Sebagai hadiah. Jadi ini hari kasih sayang untuk keluarga. Ya. Hadirin hadirat, kiranya ini yang sempat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Isya sudah masuk, kita akan laksanakan. Tolong diingat nanti hari Sabtu yang akan datang tanggal 28. Insya Allah kita akan menyaksikan suatu acara yang saya yakin belum pernah kita saksikan sebelumnya di tempat manapun juga. Mudah-mudahan berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.